Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Babak 965. Tiga pembudidaya pedang. Karena lengah, Wu Zhou ditampar oleh Dewa Tianyun dan terbang ribuan kaki jauhnya. Setelah dia berhenti, sisi kanan wajahnya bengkak seperti kepala babi. Wu Zhou benar-benar tercengang. Namun tak lama kemudian, dia menjadi marah dan memelototi Dewa Tianyun. Dewa Tianyun, kenapa kamu melakukannya tanpa alasan? Kamu. Dia benar-benar marah dan menjadi gila. Saya sangat ingin melakukannya. Namun alasannya selalu membuatnya terkendali. Karena ia melihat niat membunuh di mata Dewa Tianyun, yang membuatnya merasa merinding. Alasan mengapa dia bisa menahan Dewa Tianyun sebelumnya adalah karena dia tidak putus satu sama lain, dan Dewa Tianyun tidak menunjukkan kemarahan atau niat membunuh yang sebenarnya. Tuan Tianyun, itu bukan lelucon. Tuan Tianxing tidak ada di sini, yang berarti tidak ada yang bisa menilai Dewa Awan Langit. Jika Dewa Awan Langit benar-benar menemukan alasan untuk membunuhnya, maka dia tidak adil. Memikirkan hal ini, Wu Zhou dengan paksa menekan kemarahan di dalam hatinya. Orang baik tidak akan langsung menderita kerugian, jadi dia bisa menanggungnya dan mengatasinya. Melihat Wu Zhou tidak terus membuat masalah, Dewa Tianyun mengalihkan pandangannya. Dia memandang Dewa Tiangxuan yang berdiri di samping. Saya telah mengatakan semua yang perlu dikatakan. Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah hening sejenak, Tuan Tiangxuan berkata, "Istana Tuan Wu, mohon bekerja sama dengan menterimu untuk menghentikan Tuan Istana kedua dari aliansi jahat. Jangan biarkan dia meninggalkan peradaban Tianxing sebelum saya kembali. Jika dia ingin pergi, lewatlah paksa. Segera blokir dia. Bunuh." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan menghilang di ujung langit. Di tempat, Wu Zhou melirik ke arah kepergian Tianyun Sang Sen di kejauhan. Aula kabinet, pada saat ini, Perdana Menteri sedang duduk di bagian atas aula, dan di kiri dan kanannya berdiri dua pria kuat misterius berjubah hitam. Duduk di hadapannya adalah Qiu Bai, pemimpin aula kedua aliansi jahat. Wu Zhou juga ada di aula, tapi dia tidak duduk, tapi berdiri, dengan wajah muram. Perdana Menterimu menatap Qiu Bai dan mencibir, "Tuan Balai Kedua, rencana yang bagus." Qiu Bai sedikit bingung. Apa yang dimaksud Perdana Menterimu dengan ini? Perdana Menterimu mengambil cangkir teh di sampingnya dan menyesapnya. "Tuan Istana Kedua, tolong buka jendela atap dan bicaralah terus terang." Qiu Bai menghela nafas dengan suara rendah. "Perdana Menteri, mengapa saya datang ke peradaban Tianxing?" Mu Xiang memandang Qiu Bai dan tidak berkata apa-apa. Qiu Bai melanjutkan, "Aliansi jahat kita baru saja menandatangani perjanjian damai dengan peradaban Tianxing. Berbalik, peradaban Tianxing melepaskan api langit yang tak terhitung jumlahnya untuk menghancurkan alam semesta jahat kita. Menteri, apakah langkah peradaban Tianxing ini mungkin? Semangat kontrak, bukankah seharusnya? Bukankah aku meminta penjelasan?" Mu Xiang mengerutkan kening. "Ini tidak ada hubungannya dengan masalah ini. Yang saya bicarakan adalah Ye Guan." Qiu Bai melanjutkan, bahwa Ye Guan memang musuh bebuyutan dari aliansi jahat kita. Tetapi peradaban Tianxing ingin membunuhnya. Apa hubungannya dengan saya? Dengan segala hormat, Perdana Menteri, peradaban Tianxing Anda ingin membunuhnya. Bukan karena kami, aliansi jahat, ingin menyingkirkannya karena menurut Anda dia telah mencoreng reputasi peradaban Tianxing dan tidak layak untuk peradaban Tianxing. Tetapi Anda tidak menyangka dia sekuat itu, bukan? Mu Xiang menatap Qiu Bai dengan tatapan muram. "Sejauh yang saya tahu,
Anda telah bertemu dengan petugas penegakan hukum Cuyin. Qiu Bai tidak menyembunyikan apapun dan mengangguk sedikit. Saya melihatnya. Dari aliansi kita, saya mengingatkan dia pada saat itu bahwa kekuatan Ye Guan tidak sederhana. Jangan meremehkan dia. Sayangnya, dia tidak mendengarkan. Miliknya semua penjaga ada di sana pada saat itu. Anda akan tahu jika saya berbohong ketika Anda bertanya kepada saya tentang hal itu. Setelah mendengar kata-kata Qiu Bai, wajah Wu Zhou, penguasa Balai Penegakan Hukum, tiba-tiba berubah menjadi abu-abu. Perdana Menterimu melirik Wu Zhou, dan kemudian pada guru aula kedua yang tenang yang duduk di bawah. Dia menghela nafas dalam hatinya, tidak berkata apa-apa, dan terus minum teh. Qiu Bai tiba-tiba berkata lagi, Perdana Menteri, penguasa istana penyihir, saya merasa bahwa masalah terbesar saat ini bukanlah meminta pertanggungjawaban salah satu rakyat atau sekutu kita, tetapi Ye Guan itu. Anda juga telah melihat kekuatan Ye Guan, tapi aku ingin bertarung dengannya. Katamu, yang paling menakutkan dari dia adalah bakatnya. Belum lama ini, dengan kekuatannya, aku bisa membunuhnya dengan mudah. Tapi sekarang, saya khawatir saya tidak dapat melakukan apapun untuk mendapatkannya. Pertumbuhan pesat ini sungguh tidak dapat dipercaya. Dan sekarang setelah dia melarikan diri, dia akan menjadi masalah besar jika diberi waktu seseorang di peradaban Tianxing. Dan dia juga mencuri buah Tianxing dari peradaban Tianxing di depan umum. Setelah mengatakan ini, dia melirik Mu Xiang dan berhenti berbicara. Seperti yang diharapkan, wajah Perdana Menterimu menjadi sedikit abu-abu. Kejadian ini sungguh memalukan dan terhina bagi peradaban Tianxing. Wu Zhou tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, Perdana Menteri, Ye Guan tidak bisa melarikan diri, tapi Dewa Tianyun. Diam, Perdana Menteri tiba-tiba berteriak dengan marah, yang seperti guntur, mengguncang seluruh aula dan membuat seluruh aula berdengung. Wu Zhou tercengang. Perdana Menterimu menatap Wu Zhou dengan mata dingin, mundur dan tunggu perintah. Wajah Wu Zhou benar-benar lebih jelek daripada orang mati. Tapi dia tidak berani melanggar perintah, jadi dia harus menahan amarahnya dan mundur. Qiu Bai melirik Wu Zhou yang keluar, tapi tidak berkata apa-apa. Mu Xiang tiba-tiba berkata, Guru aula kedua, tolong berhenti mencoba mencari tahu dia. Dia adalah seorang pejuang dan tidak dapat menahan perhitungan guru aula kedua. Qiu Bai menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Apa yang dikatakan Perdana Menterimu membuatku sedikit bingung. Aku benar-benar bersalah. Namun, Perdana Menterimu tidak berniat untuk terus berdebat dengannya, dan langsung berkata, dari mana asal-usul pemuda itu? Setelah dipukul, meskipun Anda memikirkannya dengan pantat Anda dapat mengatakan bahwa anak laki-laki itu tidak sederhana. Alasan mengapa dia marah pada Wu Zhou adalah karena ini. Pada saat ini, orang bodoh seperti ini tidak hanya gagal melihat inti permasalahan, tetapi juga memulai perselisihan sipil, dan memulai perselisihan sipil di depan orang luar. Ini sangat bodoh, Qiu Bai berkata. Namanya Ye Guan. Dia berasal dari Guangxuan Universe dan merupakan penguasa Guangxuan Universe saat ini. Menterimu bertanya, apa tingkat peradabannya? Qiu Bai berkata, banyak orang kuat telah bergabung dengan mereka sebelumnya. Dalam hal kekuatan, mereka harus dianggap level 4. Mu Xiang mengerutkan kening, dan Qiu Bai berkata lagi, namun, ada beberapa orang di belakangnya yang bisa bertarung. Perdana Menterimu memahami poin kuncinya. Apakah Anda memiliki pendukung? Qiu Bai mengangguk, ya, ada 3 pembudidaya pedang. Menterimu bertanya lagi, bagaimana kekuatanmu? Qiu Bai menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu.
Mu Xiang menatap Qiu Baiyi dan tidak berkata apa-apa. Qiu Baiyi berkata, "Mu Xiang, jangan terlalu banyak berpikir. Saya tidak menyembunyikan apapun, karena saya belum pernah bertarung dengan mereka. Jadi saya tidak tahu kekuatan mereka yang sebenarnya. Tetapi yang pasti saya pasti tidak akan melakukannya. Mampu mengalahkan mereka bertiga. Sedangkan untuk peak individu, aku mungkin harus bertarung dengan mereka." Dia tahu bahwa ketika menghadapi orang pintar seperti itu, dia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Tapi dia juga harus mengatakan yang sebenarnya. Pasti ada kebohongan di antara kebenaran, dan ada kebenaran di antara kebohongan. Mu Xiang menarik pandangannya dan terus minum teh. Alisnya diturunkan, dan Qiu Baiyi tidak bisa melihat tatapan atau ekspresinya. Qiu Baiyi berhenti berbicara. Ketika dia hendak menyesap teh, dia menyadari bahwa tidak ada teh yang dituangkan untuknya sama sekali. Qiu Baiyi menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Peradaban Tianxing ini benar-benar memiliki semacam kesombongan di tulangnya. Meskipun aliansi jahat menandatangani perjanjian damai dengan mereka, dia tahu betul bahwa di mata peradaban Tianxing, mereka sama sekali tidak menganggap serius aliansi jahat. Qiu Baiyi tidak kecewa dengan hal ini. Peradaban Tianxing hampir tak terkalahkan di alam semesta selama bertahun-tahun. Akan menjadi tidak normal jika seluruh klan mereka rendah hati dan rendah hati. Pada saat ini, Mu Xiang tiba-tiba berkata, "Tuan Aula kedua, apakah Anda benar-benar tidak pernah bertarung melawan orang di belakang Ye Guan?" Qiu Baiyi mengangguk. "Tidak." Perdana Menteri mengangguk. "Guru Aula kedua, karena saya khawatir Ye Guan memiliki kaki tangan. Peradaban Tianxing kita telah menutup perbatasannya. Sekarang tidak ada yang bisa masuk atau keluar dari alam ilahi Tianxing. Oleh karena itu, Guru Aula kedua mungkin harus tinggal di sini untuk waktu yang lama. Saya merasa sedih setelah tinggal beberapa saat." Qiu Baiyi tidak marah dan tersenyum. "Oke." Menteri Pertanian berdiri dan meninggalkan aula tanpa berkata apa-apa lagi. Qiu Baiyi duduk kembali di kursi dan perlahan menutup matanya. Dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, tapi ada senyuman di bibirnya. Akademi Tianyun. Setelah Perdana Menteri meninggalkan kabinet, dia langsung pergi ke Akademi Tianyun untuk mencari Tianyun Sangshen. Di aula, Jingan dan Tianyun Sangsen sedang duduk berhadapan. Ketika dia melihat Mu Xiang datang, dia berdiri dan berjalan ke samping, lalu tetap diam. Mu Xiang membungkuk sedikit kepada Dewa Tianyun dan tersenyum pahit. "Sang Tuhan, aku tidak menyangka semuanya akan menjadi seperti ini." Dewa Tianyun tampak tenang dan berkata, "Apakah menteri datang menemui saya untuk sesuatu?" Perdana Menterimu mengangguk. Kepala aula kedua benar-benar bermaksud menggunakan bantuan peradaban Tianxing kita untuk menyingkirkan Ye Guan. Tetapi ketika semuanya sampai pada titik ini, dapat dikatakan bahwa pertarungan antara Tianxing kita tidak akan ada habisnya. Peradaban dan Ye Guan. Dewa Tianyun menggelengkan kepalanya dan langsung menyela kata-kata Mu Xiang. "Mu Xiang datang kepadaku karena dia ingin aku membunuh Ye Guan." Menteri berkata dengan sungguh-sungguh, "Ya Tuhan, kami harus bersatu sekarang. Tuan Tianxing tidak ada di sini. Jadi sekarang kami membutuhkan bantuan Anda." Kilatan kekecewaan melintas di mata Dewa Tianyun. "Kabinet tidak berhak memerintahkan saya. Perdana Menteri, silakan pergi dari sini." Wajah Mu Xiang menjadi gelap. Dewa Tianyun tiba-tiba mengerutkan kening, "Pergi atau tidak?" Perdana Menteri berdiri dan berhenti ketika dia berjalan ke pintu aula. "Sanggat, apakah orang luar benar-benar lebih penting daripada bangsanya sendiri?" Tianyun Sangsheng berkata, "Mu Xiang, mereka hanya ingin meninggalkan peradaban Tianxing dan tidak ingin merugikan peradaban Tianxing." Perdana Menteri menoleh untuk melihat Dewa Tianyun. "Hukum Tuhan adalah hukum Tuhan,
dan setiap orang harus mematuhinya. Jika Anda tidak mematuhi hukum Tuhan, Anda harus bersama orang asing yang beradab. Apa salah dengan Balai Penegakan Hukum untuk menangkapnya? Ya Tuhan, mereka tidak salah di Balai Penegakan Hukum. Itu hanya sebuah pemikiran. Pada saat ini, Jingan di samping tiba-tiba berkata, "Perdana Menteri, pendapat Anda tidak salah." Mu Xiang menoleh untuk melihat Jingan, yang menatapnya. "Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Yin Yan membawanya kembali hanya untuk menunjukkan Ye Guan kepada guru?" "Tidak. Dia membawanya kembali untuk alasan lain, dan itu untuk membantu saya peradaban Tianxing. Dan Ye Guan bersedia berbagi menara kecilnya dengan peradaban Tianxing kita karena sebuah pemikiran. Tetapi Anda memperlakukan dia dan Ye Guan seperti itu. Anda tidak akan pernah tahu apa yang telah dilewatkan oleh peradaban Tianxing kami, dan Anda tidak akan pernah tahu akan tahu." Babak 966, saya telah menyerah. Setelah mengatakan ini, Jingan menghela nafas dalam-dalam, merasa sangat rumit. Awalnya, ini adalah peluang besar bagi peradaban Tianxing. Jika peradaban Tianxing diizinkan memasuki menara kecil untuk penelitian, ruang dan waktu misterius di menara kecil itu pasti akan sangat meningkatkan kekuatan peradaban Tianxing secara keseluruhan, dan bahkan menyentuh peradaban tingkat yang lebih tinggi. Saatnya untuk belajar. Kekuatan itu telah mengalami perubahan yang mengejutkan, dan Yin Yan hanya menyentuh permukaannya saja. Namun, peradaban Tianxing hampir membunuh mereka berdua karena dorongan aliansi jahat. Sebuah peluang besar terlewatkan oleh peradaban Tianxing. Tidak hanya itu, tetapi juga memicu keberadaan yang tidak diketahui dan menakutkan. Dia sangat marah, oleh karena itu, dia langsung mengabaikan superioritas dan inferioritas dan menyerang pendeta. Mendengar kata-kata Jingan, Perdana Menterimu mengerutkan kening dalam-dalam, dan kilatan ketidaksenangan muncul di matanya. "Apa yang hilang darimu, Jingan? Menurutmu apakah peradaban Tianxing kita membutuhkan bantuan peradaban yang lebih rendah untuk memperbaikinya? Ini benar-benar konyol." Jingan berkata pelan, "Tunggu saja, tunggu sampai mereka membawa bibiku. Dan kemudian bibi mereka akan membunuhmu dengan pedang. Bagaimanapun, aku tidak takut. Aku menyerah terlebih dahulu." Lancang, Perdana Menteri sangat marah. Dia ingin mengambil tindakan, tetapi dia menahan diri. Dia memandang Dewa Tianyun dan berkata dengan marah, "Dewa Tianyun, apakah ini murid yang Anda ajar?" Dewa Tianyun berkata pelan, "Itu bukan urusanmu." Mu Xiang sangat marah hingga dia hampir mengeluarkan seteguk darah. Dia menjentikkan lengan bajunya dan berbalik untuk pergi. "Bukannya saya tidak mau mengambil tindakan, hanya saja saya benar-benar tidak bisa mengalahkannya." Setelah Mu Xiang pergi, Dewa Tianyun memandang Jingan dan berkata, "Jingan, apa maksudmu dengan apa yang baru saja kamu katakan?" Tentu saja Jingan tidak ingin menyembunyikan apapun dari gurunya. Jadi dia segera menceritakan kisah tentang Ye Guan Xiaota. Setelah mendengarkan kata-kata Jingan, ada sedikit kesungguhan di mata Dewa Tianyun. 10 tahun di menara, suatu hari di luar, ini adalah kebalikan dari waktu. Pantas saja kekuatan Yin Yan meningkat begitu cepat, dan itu sangat menakutkan. Ternyata begitu. Berbicara tentang ini, dia memandang Jingan, sedikit marah. "Mengapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya, Nak?" Jingan hendak berbicara, tetapi Dewa Tianyun menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak. Jika mereka pernah mengungkap benda suci seperti itu sebelumnya, mereka pasti akan menginginkannya berdasarkan karakter mereka. Pada saat itu, mereka masih akan mengambilnya begitu saja, memaksa. Alasan mengapa peradaban Tianxing begitu kaya adalah karena ia menjara seluruh alam semesta. Takut, mereka tidak akan takut.
Karena peradaban Tianxing sudah lama benar-benar tak terkalahkan sehingga mereka tidak lagi merasa kagum. Oleh karena itu, jika Ye Guan mengambil menara kecil itu dan membaginya dengan peradaban Tianxing, itu hanya akan membawa bencana besar baginya. Setelah memikirkan hal ini, tatapan rumit tiba-tiba muncul di mata Dewa Tianyun. Jingan di samping melihat raut wajah Tianyun dan jelas mengerti. Ketamakan, begitu Ye Guan mengeluarkan benda itu, peradaban Tianxing akan menjadi serakah. Pada saat itu, situasinya pasti tidak akan jauh berbeda dari sekarang. Dewi Tianyun berjalan perlahan menuju pintu aula. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke cakrawala di kejauhan. Karena pikiran Ye Guan dan Ye Guan, ada aura kuat yang lewat saat ini. Kekhawatiran di mata Dewa Awan Langit menjadi semakin kuat. Setelah Perdana Menterimu meninggalkan Akademi Tianyun, wajahnya sama jeleknya dengan mengunjungi kuburan. Dia tidak menyangka Dewa Tianyun akan tetap melindungi pemikiran itu pada saat seperti itu. Dia juga tidak menyangka Jingan akan mengucapkan kata-kata konyol dan memberontak seperti itu. Apakah peradaban Tianxing perlu bergantung pada orang lain? Lelucon yang luar biasa. Musiang menoleh dan melirik Akademi Tianyun. Matanya sangat dingin, dan berbalik untuk pergi. Kembali ke belakang aula kabinet, dia melihat ke arah Qiu Baiyi, Master Aula kedua yang duduk di sampingnya. Master Aula kedua, mari kita bicara. Mendengar ini, sudut mulut Qiu Baiyi tiba-tiba terangkat sedikit. Oke. Ye Guan tidak meninggalkan alam ilahi Tianxing, tetapi menggunakan pedang King Xuan untuk kembali ke wilayah Laut Tianyun lagi. Tempat paling berbahaya adalah tempat teraman. Dengan kekuatan yang mengerikan dari peradaban Tianxing, selama dia meninggalkan peradaban Tianxing, dia pasti akan terdeteksi tidak peduli seberapa jauh dia berlari. Namun kini, peradaban Tianxing pasti tidak akan mengira bahwa ia belum meninggalkan peradaban Tianxing. Ye Guan datang ke pulau yang tidak diketahui. Pada saat ini, dengan bantuan Master Ta dan Yin Yan, yang lain telah kembali normal. Setelah dia meminta Master Ta untuk menyembunyikan auranya sepenuhnya, dia menemukan sebuah gua alami dan kemudian memasuki menara kecil. Ye Guan duduk bersila di atas batu besar di tepi laut. Dia mengeluarkan beberapa kristal abadi dan meminumnya. Matanya sedikit tertutup, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang sangat kuat. Sembuh. Dalam pertempuran sebelumnya dengan peradaban Tianxing, dia juga terluka parah, terutama ketika dia terus menggunakan jaringan ruang dan waktu. Konsumsinya terlalu besar, dan jiwanya rusak parah. Untungnya, ada pedang King Xuan untuk menekan dan melindungi jiwa. Jika tidak, jiwanya tidak akan mampu menahan jaringan waktu dan ruang yang telah dia gunakan berkali-kali. Setelah waktu yang tidak diketahui, Ye Guan perlahan membuka matanya. Pada saat ini, lukanya pada dasarnya telah pulih. Dia gemetar dan datang ke sisi Yin Yan juga sedang menyembuhkan lukanya. Melihat hanya ada satu pikiran yang tersisa di jiwanya, mata Ye Guan langsung menjadi dingin. Untungnya, dia telah meninggalkan pengasingan lebih awal. Jika tidak, Yin Yan akan mati di tangan orang-orang kuat dari peradaban Tianxing. Peradaban Tianxing, mata Ye Guan perlahan tertutup, dan pikirannya terus mengingat pertempuran sebelumnya setelah dia menjadi benar-benar gila. Setelah menjadi gila, kekuatannya dalam semua aspek telah meningkat pesat, dan yang perlu dia lakukan sekarang adalah meninjau dan merangkum. Pedang terkuatnya sekarang tidak diragukan lagi adalah satu dunia waktu ditambah ruang dan waktu grid. Pedang yang dihasilkan oleh ruang dan waktu grid juga dapat digunakan untuk menggunakan satu dunia waktu. Menggabungkan keduanya, ditambah kekuatan pedang King Xuan dan garis keturunan, dia dapat dengan mudah membunuh lawannya. Dengan umur ratusan juta tahun, jika dia memasuki keadaan gila total,
kekuatannya akan berlipat ganda. Potong ratusan juta tahun kehidupan dengan satu pedang. Harus dikatakan bahwa setelah mempelajari metode memanipulasi ruang dan waktu, kekuatannya di alam ini telah meningkat pesat. Sekarang, bahkan alam penghancuran Dao tidak dapat menghentikan pedangnya. Satu-satunya kelemahannya adalah memakan terlalu banyak. Bahkan dia tidak bisa menggunakan skill pedang semacam ini terus-menerus dalam waktu singkat. Dan dia tidak berani menggunakannya. Karena jika dia menggunakannya terus-menerus, meskipun dia membunuh lawannya, dia pasti akan tamat. Tidak peduli apa, keseluruhan kekuatannya telah meningkat pesat kali ini. Namun dia tahu itu tidak cukup. Saat dia bertarung melawan Dewa Tianyun untuk terakhir kalinya, dia tahu bahwa jika Dewa Tianyun tidak berbelas kasihan, dia dan Yin Yan tidak akan pernah bisa melarikan diri. Di dalam peradaban Tianxing, masih ada orang kuat yang lebih kuat dari Dewa Tianyun. Saat ini, Yin Yan tiba-tiba membuka matanya. Ye Guan menarik kembali pikirannya dan menatap Yin Yan. Dia berjalan ke arah Yin Yan dan berjongkok, dengan lembut berkata, "Apakah kamu baik-baik saja?" Yin Yan menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak ada yang serius. Aku hanya perlu membangun kembali tubuhku. Ye Dian mengangguk. Kalau begitu, bangun kembali tubuhmu dulu. Yin Yan tiba-tiba meraih tangan Ye Guan, dan kemudian meminta maaf. Maaf, jika saya tidak membawa Anda ke peradaban Tianxing, ini tidak akan terjadi. Ye Guan meraih tangan Yin Yan dan menggelengkan kepalanya sedikit. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Yin Yan tidak berkata apa-apa, tapi terlihat murung. Ye Guan berkata dengan lembut, "Kembalikan tubuh fisik dulu, jangan memikirkan hal lain." Yin Yan berkata dengan suara yang dalam, "Ketika kami pergi lebih awal, guru berkata bahwa Dewa Tiangxuan dan CEO telah bergegas kembali. Dengan kekuatan Anda saat ini, jika Anda bertemu dengan orang kuat rata-rata, Anda dapat melarikan diri bahkan jika Anda dikalahkan. Tetapi jika kamu bertemu mereka..." Omong-omong, kekhawatiran tiba-tiba muncul di matanya. Ye Guandao, Dewa Tiangxuan dan CEO, dia tidak tahu apa-apa tentang posisi resmi dan orang-orang berkuasa di peradaban Tianxing ini. Yin Yan mengangguk dan memperkenalkan, dalam peradaban Tianxing kita, ada 5 ahli tertinggi. Alam mereka adalah alam tertinggi dari peradaban Tianxing kita, yaitu alam manusia. Yang pertama adalah penguasa Tianxing, dan yang berikutnya adalah kepala eksekutif, pejabat, lalu 2 dewa tinggi, dan seorang pejabat Tianyin. Melihat kekhawatiran di mata Yin Yan, Ye Guan berkata dengan lembut, "Jangan terlalu banyak berpikir, bentuk kembali tubuhmu dulu, dan biarkan aku yang menangani sisanya." Melihat Ye Guan sambil berpikir, Ye Guan tersenyum dan berkata, "Percayalah padaku." Yin Yan mengangguk. Oke, setelah pemikiran mulai membentuk kembali tubuhnya, Ye Guan sampai ke awan. Saat ini, Ao Qian Qian sedang duduk bersila di kedalaman lautan awan. Alasan mengapa dia tidak meminta bantuan Ao Qian Qian sebelumnya adalah karena Ao Qian Qian berada pada saat kritis ketika dia hendak menerobos. Jika digabungkan dengan Qian Qian, keterampilan pedangnya bisa menjadi lebih kuat lagi. Mata Ye Guan perlahan tertutup. Meskipun dia berada di alam pembukaan Dao sekarang, dia sedang mengemudikan Dao pembunuh. Dengan kata lain, dia tidak benar-benar berada di alam pembukaan Dao sampai garis darah iblis gila diaktifkan. Dia hanya bisa memasuki alam iblis gila sepenuhnya. Hanya dalam keadaan ini keilahian dapat mencapai kesempurnaan. Sederhananya, garis keturunan gila sekarang menjadi kunci inti kekuatannya. Murni, mata Ye Guan tiba-tiba terbuka. Dia telah mengejar kemurnian ilmu pedang sebelumnya. Tetapi jauh di lubuk hatinya,
Dia masih percaya bahwa garis darah setan gila dan pedang King Xuan adalah benda asing. Pedang King Xuan dalam warisan dewa itu, ketika dia bersaing dengan para dewa dari generasi sebelumnya, dia tidak menggunakan pedang King Xuan dan darah iblis gila. Setelah keluar, ilmu pedangnya sebenarnya jauh lebih murni dari sebelumnya. Ketika hidup dan mati dipertaruhkan, dia secara alami menggunakan pedang King Xuan dan garis darah iblis gila dengan tegas. Poin kuncinya adalah garis keturunan gila. Di bawah niat membunuh seperti itu, dia sebenarnya menggunakan garis keturunan gila untuk membersihkan jalan dan membunuh. Dengan kata lain, selama dia benar-benar memasuki kondisi kegilaan, garis keturunan kegilaannya akan menjadi yang paling murni. Darah murni, memikirkan hal ini, sedikit kerumitan muncul di mata Ye Guan. Dia tidak menyangka bahwa ilmu pedang belum sepenuhnya murni, tetapi garis keturunannya telah menjadi murni terlebih dahulu. Ye Guan menundukkan kepalanya dan melihat pedang King Xuan di tangannya. Darah bisa saja murni, tapi pedang King Xuan ini tidak boleh murni pedangnya. Pedang ini tidak memiliki batas atas, itu akan menjadi penyimpangan yang sama bagi orang lain. Tapi dia tahu betul bahwa jika dia menghadapi orang kuat yang levelnya lebih tinggi dari dirinya, dia pasti akan mati jika dia tidak menggunakan pedang ini. Ye Guan tidak lagi memikirkan masalah ini. Hidup adalah hal yang paling penting. Tidak diragukan lagi bodoh jika memikirkan hal ini sekarang. Ye Guan sekali lagi mengeluarkan kotak warisan yang diberikan Yin Yan padanya, dan dia langsung memasukkannya. Warisannya belum selesai. Jadi alasan mengapa dia keluar lebih awal adalah untuk menyelamatkan pikirannya. Dia sekarang ingin mewariskan semua warisan berikutnya. Dewa dari segala usia, aula kabinet, wajahmu siang muram. Ye Guan itu menghilang, dan bahkan Dewa Tiang Xuan tidak dapat menemukannya. Qiu Bai, penguasa aula kedua di samping, tiba-tiba berkata, "Mungkinkah tempat paling berbahaya adalah tempat teraman?" Mu Siang tiba-tiba duduk, bersambung.